Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi. Dan kali ini gue akan bahas salah satu film yang baru aja rilis di bioskop dan tanpa disensor. Padahal ini film udah terkenal dengan kesadisannya. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan soal filmnya. Untuk story, gue kasih nilai 5. Bercerita tentang karakter cowok bernama Zeke adalah seorang detektif yang tanpa disadari Zeke terjebak dalam misteri yang semakin dalam dan berada di pusat permainan mengerikan si pembunuh. Sebelum gue bahas soal story di film ini, gue mau info aja kalau gue udah pernah nonton maraton Saw 1-7, termasuk yang Jigsaw juga. Yang akhirnya gue bisa membanding-bandingkan nih antara film ini dan juga film terdahulunya. Sebenarnya rumusnya masih sama aja sih, dimana opening scene-nya ada karakter yang disiksa. Apakah dia selamat atau enggak bisa beda-beda. Dan setelah film ini berjalan sampai ke ending gitu ya, kesimpulannya adalah 1 jam di awal berjalan, film ini menghadirkan something new, dimana si karakter polisi ini dan polisi lainnya tuh nyari pelaku Saw. Tapi di 15 menit terakhir ternyata film ini punya konsep pengulangan dari Saw 3, 4, 6, 7, dimana karakter utama di sini tuh harus memilih boleh nyelamatin orang yang lagi disiksa di depan mata dia atau mau dibiarin mati aja. Dan di sini gua akan bahas yang spoilernya ya. Dan seperti biasa, film Saw selalu menyudutkan cara pandang penonton pada seseorang yang kita curigai nih, yang ternyata bukan dia deh, ternyata dia deh, bukan dia juga deh ternyata gitu. Walaupun ketika di ending pelakunya siapa udah ketebak sih bagi gue, karena tipikal muka innocence tuh kelihatan itu pelakunya. Terutama ketika si pelakunya ini dibilang dia kan mati dikulitin gitu ya, tapi kenapa permainannya dia nggak diliatin ke penonton, itu mencurigakan. Dan dengan ending yang gantung, sebenarnya ini mau mempertahankan brand Spiral itu sendiri sih, dimana brand Jigsaw juga tetap ada sendiri. Jadi mungkin kedua film ini masih tetap ada lanjutannya tapi akan terpisah gitu ya, atau mungkin akan kolaborasi juga. Dan kalau ditanya film ini ada plot twistnya, pastinya adalah ya, film Saw itu endingnya semuanya plot twist. Tapi apakah ketebak atau enggak, ini klasik banget sih. Endingnya tuh kayak ya udahlah, pelakunya dia menjelaskan motifnya dia dan cara dia ngelakuin pembunuhannya itu. Tapi overall jalan cerita di film ini udah mencoba berbeda dari film Saw sebelumnya. Dan di sisi lain juga motif dari pelakunya di sini tuh didasari dari sindiran terhadap polisi di US yang bertindak seenak jidat. Dan di sini gue mau ngebahas hal-hal yang tidak terjelaskan, gimana caranya si pelaku ini nyiptain alat-alat itu semua, dan bagaimana dia bisa terinspirasi dari John Kramer atau si pencipta Saw itu sendiri gitu. Itu nggak terlalu dijelasin gitu kan. Terus juga gimana si pelakunya ini merangkai semua kejadian itu, atau udah di planning atau let it flow aja. Terus juga si pelakunya ini tuh ngirim paket-paket ke kantor polisi tanpa ketahuan gimana caranya. Dan juga gimana caranya si pelakunya ini keluar masuk kantor polisi untuk membunuh Angie, terutama ngapus rekaman CCTV-nya. Itu masa nggak ada yang ketahuan sih? Dan juga bagaimana caranya si pelaku terkesan ada di 2 lokasi yang berbeda dalam waktu yang sama, padahal dia kerjanya sendirian. Itu tidak terjelaskan. Sebenarnya ketidaklogisan di sini ini bisa jadi logis aja, tapi penonton yang harus nata sendiri. Kita lanjut ke soal screenplay, gua kasih nilai 5,5. Naskahnya ada sentuhan komedi sedikit dan cukup membantu di beberapa poin, tapi ya udah gitu doang gitu loh. Kita lanjut ke soal directing, gua kasih nilai 7. Sutradara dari film ini adalah sutradara dari film Saw 2, 3, 4, dan gua apresiasi ketika doi mencoba bikin sesuatu yang beda dari film sebelumnya. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gua kasih nilai 6,5. Gak ada masalah sih, walaupun aktingnya Angie di awal film kerasa kayak nonton film murahan. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gua kasih nilai 5. Style editingnya sebenarnya ini sama persis kayak Saw 1-7. Dan jujur aja ketika Jigsaw tayang, gue jauh lebih suka dengan style sinematografinya film Jigsaw. Tapi film ini malah jadi kemunduran, balik lagi kayak sinematografi dan editingnya Saw ya 1-7, dimana tiap kali permainan tuh kameranya pasti muter-muter bikin pusing, terus juga di close up dan toning warnanya antara hijau atau kuning. Bahkan terlalu kuning banget untuk adegan outdoornya. Ya mungkin biar nostalgia kali ya, tapi jadi kayak kemunduran aja sih, kayak nggak berpikir maju. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7. Gue akuin produksi film ini pastinya nggak murah lah ya, dengan perpindahan banyak lokasi dan harus merubah berbagai set dengan berbagai jenis permainan juga. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Ngomongin makeup, memang Saw ini juaranya dari dulu untuk bikin konsep makeup potongan-potongan tubuh manusia yang sangat amat realistis. Tapi ini dibandingkan dengan beberapa film Saw lainnya, terutama untuk Saw 3, 5, 6, 7 yang menurut gue bikin gak bisa tidur banget, itu jauh 100 kali lebih sadis dibandingkan film Spiral ini. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7, gak ada masalah, pokoknya oke-oke aja. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 6,5/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.